Salam penyembahan, Sobat Penyembah, kita berjumpa dalam program Worship at Home. Setelah kita berdoa, memuji dan menyembah di program ini, kita saatnya untuk menggali firman. Dan pada season ini telah hadir hambanya, spesialis akhir zaman, Pastor Insinyur Dhani Krishna Supangat. Salam hambanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita akan bahas tema rapture seperti Henokh, Musa, dan Elia. To the point. Rapture, diangkat ke surga pada akhir zaman, seperti Henokh sudah diangkat, Musa diangkat, Elia diangkat. Tiga-tiganya ini jadi teladan buat kita. Segala kita akan bunyikan seperti 1 Korintus 15 ayat 51. Ya. Ini nyanyiannya, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Saya terangkat, Pastor Dhani terangkat, saudara juga terangkat. Baik, Pastor Dhani, ternyata janji kita akan rapture itu bukan hanya terjadi di masa yang akan datang, di akhir zaman. Di lain kesempatan kita akan belajar dari bagaimana Yesus naik ke surga, tapi itu nanti. Sekarang kita akan bahas di perjanjian lama, ada 3 orang yang diangkat ke surga. Kita akan pelajari sekaligus secara makronya dulu. Jadi Henokh diangkat, Musa diangkat, Elia diangkat. Kenapa 3 orang ini begitu spesial, Pastor Dhani? Oke, kita mulai dari Kejadian 5 ya, keturunan Adam. Nah, keturunan Adam ini sebetulnya diawali dari keturunan Kain. Ya, Kain punya anak-anak, tiba-tiba ada keturunan Set, yaitu Henokh di Kejadian 5 ayat 21. Kejadian 5 ayat 21, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Nah, ayat 22 ini yang penting. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dia telah diangkat, ya, jadi menghilang, harpazo. Nah, jadi di sini ada 2 kali dikatakan Henokh bergaul karib dengan Allah. Pada zaman dulu, ukuran seseorang itu hidup benar, orang benarnya Tuhan, adalah kalau dia hidup bergaul dengan Allah. Di dalam kita belajar akhir zaman ada teori double mention law, hukum pengulangan ayat. Jadi kalau ayat diulang 2 kali berarti penting sekali. Nah, ini diulang 2 kali. Ayat 22, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Diulang lagi ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, inilah peristiwa pengangkatan pertama kali. Ya. Ada orang menghilang dari muka bumi ini. Rapture. Jadi ini adalah gambaran bahwa ada orang yang diangkat. Nah, dia bergaul karib dengan Allah. Itulah gambaran Nuh juga di Kejadian 6 dikatakan ayat 9, Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita sudah pelajari bagian season yang lalu kenapa Tuhan menggunakan ilustrasi Nuh ini, karena dia juga hidup bergaul dengan Allah. Nah, tetapi di samping ini ada 2 orang lagi yang istimewa, yaitu Musa dan Elia. Nah, memang kalau kisah Musa ini tidak secara langsung dikatakan dia terangkat, tetapi dikatakan kuburannya tidak ditemukan, jenazahnya tidak ditemukan. Itu tercatat dalam Ulangan 34. Judulnya Kematian Musa ya. Ulangan 34
ayat yang kelima. Ulangan 34 ayat yang kelima. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan ayat 6-nya, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Kalau kita pergi ke Gunung Nebo, tempat di mana Musa melihat tanah perjanjian, ada gereja di sana. Nah, di sana ada liang kubur yang kosong, menggambarkan jasadnya Musa tidak ada, dan dipercaya dia diangkat, dia rapture. Nah, dua nabi besar ini istimewa. Kalau Musa ini bicara tentang firman Tuhan, di mana dia mendapatkan hukum Taurat. Lalu ada lagi Nabi Elia. Nabi Elia juga terangkat ke surga. Ya, itu Dua Raja-Raja 2. Dua Raja-Raja 2. Nah, dikatakan di situ kisahnya di mana ada seorang bernama Elisa yang mengikuti terus, ya. Dan dikatakan kalau kamu bisa melihat aku naik surga, maka dia akan dapat urapan ganda, double porsi. Nah, di dalam 2 Raja-Raja 2 dikatakan di ayat 10. Ya. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Terangkat, ada lagi kata terangkat. Nah, kita samakan rapture, ya. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jadi terangkat langsung menghilang. Nah, ini istimewa. Ada 3 tokoh, yaitu Henokh. Dia mewakili generasi Adam karena masih dekat. Dia sudah mengalami pengangkatan karena hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi yang kedua juga Musa. Yes. Dia adalah nabi besar. Dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menerima hukum Taurat. Dan yang ketiga, Nabi Elia ini juga istimewa. Karena dia manusia biasa, dia berdoa supaya hujan tidak turun. Dan dia berdoa lagi supaya hujan turun. Dan dia menurunkan api dari langit dan membinasakan nabi-nabi Baal. Nah, inilah kehebatan ketiga orang ini mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Kalau saya boleh katakan itulah reward, dan inilah penghargaannya adalah rapture, pengangkatan. Baik, Pastor Dani, berarti janji pengangkatan di 1 Tesalonika 4 ayat 16, Ya. yaitu harpazo, rapture, Ya. dan juga di 1 Korintus 15 ayat 51 itu bukan omong kosong. Ya. Karena sudah terjadi di perjanjian lama. Ya. Bukan saja Yesus diangkat naik ke surga, tapi juga Henokh, Musa, dan Elia. Ya. Sebelum kita bahas di episode yang akan datang lebih detail, lebih kupas dalam. Nah, dari 3 tokoh utama ini, Henokh orang biasa, Musa orang biasa, bahkan yang di Elia jelas, Yakobus 5. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi ia sungguh-sungguh berdoa. Ya. Jadi kalau Henokh, ya kata kuncinya cuma itu aja, dia hidup bergaul. Tapi di sini saya lihat juga sama seperti Nuh, dia punya DNA yang baik. Ya, dia punya unsur yang baik, dia punya kapasitas yang baik. Jadi dia bukan keturunan Kain si pembunuh, tetapi dia lahir dari Set. Jadi tidak ada kutub pembunuhan. Nah, artinya dia punya karakteristik yang baik. Nah, kita semua setelah kita terima Yesus, kita bertobat, lahir baru, terima Yesus, kita punya karakteristik yang baik. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kembali pada citra Tuhan, miliki DNA-nya Tuhan. Itu kisah untuk Henokh. Nah, kalau Musa memang dia dipilih Tuhan, tapi dia juga berusaha dulu. Ya, memang dia membunuh, dia lari, dan di tanah Midian Membunuhnya pun sebenarnya untuk membela umat, untuk membela umatnya, bukan karena emosi. Ya, jadi dia membela bangsa Israel, orang Ibrani, melakukan kebenaran dengan cara yang salah. Nah, tetapi disitulah ada maksud Tuhan, dia lari ke tanah Midian. Nah, dia di sana di training 40 tahun menjadi gembala,
dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semak terbakar, dan mengalami petunjuk-petunjuk apa yang dilakukan. Nah setelah 40 tahun, jadi di usia 80 tahun Pak, dia kembali ke Mesir dan dia mulai melakukan kehendak Tuhan pada zaman itu. Melakukan kehendak Allah pada zaman itu, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan pada bangsa Mesir dan juga orang Israel keluar. Nah jadi Musa ini dia punya karakter, dia memang sudah darah Ibrani. Ya, jadi orang pilihan Tuhan. Nah jadi memang kita juga pilihan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, Imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Nah, jadi kita ini sudah dipilih Tuhan sebelum langit dan bumi ada. Itu istimewanya. Ya, jadi orang-orang ini kalau zaman dulu memang tidak banyak, tapi sekarang ini kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita dipilih Tuhan, dipindahkan dari gelap pada terang yang ajaib. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana Musa akhirnya dia melakukan mujizat ya 10 tulah, sehingga akhirnya let my people go, biarkan umatku pergi, dan akhirnya Firaun memberikan izin pergi walaupun belum ikhlas, dan laut terbelah dan mereka bisa nyebrang dan dikejar oleh tentara Firaun dan tenggelam mereka di Laut Merah. Nah, jadi kita lihat di sini peranan Musa, dia membawa Israel keluar dari Mesir, tetapi kemudian di Gunung Sinai dia menerima hukum Taurat. Nah, sambil dia membawa terus bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah, cuma sayang dia melakukan satu kesalahan yang mungkin buat kita kok gitu amat ya Tuhan, tapi ya ternyata fatal di depan Tuhan, yaitu dia melakukan pelanggaran, dia marah. Ya disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman, keluarlah air, malah diketuk, dipukul. Jadi akhirnya dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi dia bisa melihat. Nah, Musa adalah bicara tentang kemah Musa bicara tentang firman Tuhan, ya hukum Taurat. Nah, sekarang kita bicara tentang Elia. Nah, kalau Elia ini adalah bicara tentang kemah Daud, pujian, penyembahan, doa. Dia membangun mesbah. Ya, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 19, kenapa bangsa Israel ini menyembah berhala? Karena dikatakan 1 Raja 18 ya, dikatakan mesbahnya rusak. Ya, ayat 30. Ini menarik, 1 Raja 18. Sehingga diperbaiki oleh Elia. Ya. Nah, ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat padaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Mesbah Tuhan rusak. Jam doa kita rusak, Pak. Dulu waktu pulang retret, selamat pagi Tuhan Yesus. Wah, bangun pagi. Seminggu masih selamat pagi Tuhan Yesus. 2 minggu kemudian, ya sudah pagi Tuhan Yesus. Kesiangan lagi, saudara. Nah, itu mesbahnya rusak itu. Ya, kemudian kita lagi semangat cinta mula-mula saat teduh, ya ginosko firman, baca firman, dicatat ya. Tapi lama-lama banyak masalah, mana sempet, waktunya udah nggak sempet. Nah, akhirnya itu mesbahnya rusak. Nah, itu yang membuat bangsa Israel akhirnya tidak berjaga-jaga. Nabi-nabi Baal masuk. Nah, dalam kondisi kekuatan Baal berkuasa penuh, di sini cara memperbaiki gimana menghadirkan hadirat Tuhan, memperbaiki mesbah, membangun tahtanya. Nah, dengan mesbah pagi, siang, sore, malam, di sini dibangun dengan 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel, yang mendirikan batu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit. Jadi bagaimana Pak supaya kita diangkat? Bagaimana supaya kita pasti perbaiki mesbah? Jam doa, jam saat teduh, kemudian teratur ya dalam persekutuan cell group, kemudian nanti pemuridan. Nah, memang disciples ya, murid itu kan disciples dari kata disiplin. Nah, didisiplin, nah mendisiplin sehingga ya teratur semuanya. Nah, di sini lebih banyak bicara mesbah, bicara hadirat Tuhan. Maka waktu perang lawan 450 nabi Baal plus 400 nabi Asyera. Biasanya cuma disebut 450 nabi Baal. Padahal ada lagi 400 nabi Asyera. 850 nabi. Jadi mereka disuruh berdoa dengan keras sampai pukul-pukul badan sampai berdarah-darah. Turunlah hai Baal, turunlah api. Wah, sementara
Elia bilang, coba lebih keras lagi. Mungkin Baal lagi tidur, mungkin kekunci di kamar mandi. Ayo lebih keras lagi gitu kira-kira. Akhirnya api tidak turun. Maka Elia berdoa, memohon api turun, dan api membakar habis korban bakaran dan air yang ada di sekitarnya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, ini Nabi Elia ini bicara tentang otoritas, power, kuasa. Nah, kuasa itu di dalam Alkitab ada 3, Pak. Yang pertama adalah dunamis. Ya, dunamis. Yang pertama exousia dulu. Exousia ini adalah kuasa sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi kita punya, kamu akan beri kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, kuasa untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 1 ayat 12 itu exousia, wewenang. Tetapi yang kedua ada dunamis. Dunamis itu dinamit, Pak, meledak, duas. Nah, dunamit ini adalah kita demonstrasi kuasa Tuhan. Ya, beritakanlah Injil di dalam Markus 16 ayat 15. Dan ayat 17-nya, Markus 16:17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kamu akan mengusir setan dalam nama Yesus. Kamu akan berbahasa-bahasa baru. Sekalipun diracun, maut, disantet, tidak binasa. Tumpang tanah oleh seorang sakit, orang itu menjadi sembuh. Nah, itu dunamis, Pak. Dinamit, Pak. Ya, kalau kita lihat Roma 12 ayat 2, baik, berkenan, sempurna. Ya, kita udah punya exousia baik, tapi naik dunamis. Gimana jadi dunamis? Dinamit dimuridkan, Pak. Kalau baik itu domba, Kristen domba ke gereja, Pak Pendeta doain, itu domba. Tapi murid ini berkenan, dunamis. Tapi ada, Pak, yang sempurna, Pak. Itu apa? Basileia, Pak. Nah, Basileia ini wewenang raja, Pak. Basilium, kerajaan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, kita ini tinggal deklarasi aja, Pak. Nah, ini yang kita harus naik level lagi, Pak. Ini pemuridan baru berkenan. Kita mau naik lagi sampai sempurna, yaitu Basileia. Nah, di sini Elia, di samping dia dunamis, demonstrasi kuasa Tuhan, dia juga Basileia, Pak, otoritas kerajaan. Wah, saya nggak bisa bayangin, Pak, nyembelih orang, Pak. Nyembelih hewan aja kita udah ngeri lihatnya. Ini semua nabi disembelih di Sungai Kerit. Nah, sampai akhirnya dia otoritas atas langit. Ya, dia berdoa sampai 7 kali, bujangnya coba lihat. Belum ada apa-apa. Pas ke-7 kali, oh, ada awan sebesar telapak. Jangan anggap remeh awan sebesar telapak. Ya, ini Basileia. Dari awan yang kecil ini hanya jadi besar, jadi badai. Jadi hujan badai memberkati seluruh Israel. Nah, jadi Elia mewakili Basileia, otoritas kerajaan, mendatangkan berkat atas bangsa, mendatangkan berkat atas Israel. Nah, kalau Musa, dia membawa firman, janji-janji yang berharga, kebenaran yang memerdekakan. Kalau Elia, ini Roh Kudus yang memerdekakan, urapan Roh Kudus. Nah, saya punya rumus, Pak. Ayat ditambah hadirat sama dengan mujizat. Ayat ditambah hadirat sama dengan mujizat. Tadi setelah kita melihat ayat, ya, firman dosis tinggi, kemudian kita lihat hadirat. Nah, hadirat ini datangnya dari doa, pujian, penyembahan. Dari doa, pujian, penyembahan, hadirat-Mu Tuhan, itu Roh Kudus turun melanda. Nah, Roh Kudus bagaikan gas. Nah, firman api ketemu gas Roh Kudus, terjadilah ledakan iman. Ledakan iman, super iman, inilah yang mendatangkan mujizat. Nah, jadi betapa pentingnya pelayanan kemah Musa dan kemah Elia ini, ya, kemah Daud ini, pujian penyembahan yang dilakukan oleh Elia. Makanya mereka diangkat untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah, kenapa Musa dan Elia ini penting? Karena di akhir zaman dia akan muncul. Ya, boleh saya lanjutkan ya, Pak, ya? Ya. Di dalam kitab Wahyu 11, Musa dan Elia yang sudah selesai tugas, nanti ada 7 tahun dari Daniel 9 ayat 27. Jadi setelah gereja selesai tugasnya diangkat, masuklah masa Israel. 7 tahun ini masa kesusahan Israel, di mana 3,5 tahun pertama, nah di sini Israel mendapat kesempatan untuk bertobat. Ada 144.000 orang Yahudi akan dikirim ke seluruh dunia untuk memenangkan jiwa. Tetapi non masuk 3,5 tahun kedua, nah ini masa Antikris. Antikris akan diizinkan berkuasa atas dunia ini. Tetapi di akhir daripada masa Antikris ini, Tuhan Yesus akan datang membinasakan Tritunggal palsu, yaitu Lucifer, Antikris dan nabi palsu, dibinasakan dan Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah 144.000 orang Israel ini selesai tugasnya, pada masa Antikris ternyata berita firman tetap dilaksanakan, Pak.
di dalam Wahyu 11. Di dalam Wahyu 11 ada dua saksi Allah. Sekaligus saya mau sampaikan Bapak Ibu, supaya Anda pastikan bahwa Anda terangkat. Nah, di sini kita akan mengenal ada istilah Kristen Bait Suci dan Kristen Halaman. Ya, Kristen Bait Suci adalah Kristen yang intim dan melekat pada Tuhan, luput dari malapetaka. Tetapi kalau Kristen Halaman, dia akan diinjak-injak oleh antikris. Dia akan masuk masa antikris atau dia akan diinjak-injak oleh roh-roh antikris. Dan di mana sekarang roh-roh itu sudah bekerja merajalela. Maka tidak ada cara lain. Gimana Pak caranya supaya saya ada kepastian, jaminan untuk luput dari malapetaka, untuk pasti diangkat? Jadilah Kristen Bait Suci. Nah, di ayat 1 dikatakan dari Wahyu 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, bangunlah dan ukurlah bait suci, mesbah, dan ibadah. Nah, tadi Nabi Elia memperbaiki mesbah dan ibadah. Ya, ini tanda kutip spiritual. Bait suci. Di ruang bait suci ada ibadah. Imam besar setahun sekali, ya, dia masuk ke ruang Maha Kudus. Sementara tiap hari dia mengganti meja roti diganti, mengisi minyak kaki dian, menyala terus, lalu mesbah dupa dinyalakan terus. Sampai akhirnya dia masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, jadi ada ritual, ada masuk hadirat Tuhanku, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Nah, Kristen Bait Suci inilah yang terukur, yang pasti terangkat. Nah, ayat 2-nya, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jangan kau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, Kristen Halaman, dia akan diinjak-injak. Siapa yang menginjak? Mereka yang menginjak kota suci. Siapa ini? Si Antikris. Ada roh Antikris, nanti ada si Antikris. Nah, si pembinasa keji ini atau Antikris ini akan berkuasa 42 bulan lamanya. 42 bulan sama dengan 3,5 tahun. Dan ini adalah 3,5 tahun yang kedua, Pak. Ya. Ya, ini masa antikris. 3,5 tahun kedua dari 70 kali 7 masa Daniel 9 ayat 27. Nah, perhatikan di ayat yang ketiga ini. Kenapa penting Musa dan Elia? Dengan mereka diangkat, ini terus berperan, Pak, sampai akhir zaman. Dan aku akan memberikan tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari. 1260 hari, 3,5 tahun kedua, 3,5 tahun juga bernubuat berkabung. Ya, jadi di sini mereka menyampaikan firman. Ya, mereka terus berseru-seru ngasih tahu itu bukan Mesias yang kalian tunggu pada orang Yahudi. Ya, kemudian percayalah pada Yesus. Ada yang bertobat walaupun harganya mahal, dipenggal kepalanya. Karena di masa 3,5 tahun masa antikris itu tidak ada pilihan, memang kuasa gelap maksimal situ. Tetapi orang yang bertahan, orang yang tidak menyembah antikris ada. Karena dia ditetapkan dari semula dan mereka akan tetap kuat. Saya mau kembali ke topik kita yang pertama, yaitu rapture seperti Henokh, Musa, dan Elia. Ya. Apa langkah praktis hari-hari ini bergaul dengan Tuhan? Ya, oke. Nah, kita kembali praktis juga. Ya, Pak ya? Ya, praktisnya ya kembali pada pola Musa dan pola Elia ya. Kalau kemah Musa itu kan hidup dalam firman. Nah, jadi praktisnya ya kita saat teduh, kita pemuridan, belajar firman. Nggak ada cara lain, kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, memang di sini itu bisa terjadi kalau kita dimuridkan, karena saling berbagi. Kita dimuridkan, kita belajar firman, kita memuridkan, kita membagikan firman. Itu bergaul lewat firman. Tetapi kemudian kedua ada lagi doa pujian penyembahan. Ya, itu kita sebut kemah Daud, tapi dikerjakan oleh Elia, membangun mesbah. Ya, ikutlah jam-jam, jadwal-jadwal doa yang ada. Gereja-gereja menyediakan ada doa pagi, ada komsel, kemudian praktisnya juga bergaul karib ya. Di situ ada saling sharing, saling berbagi berkat, sampai akhirnya ya itu dikerjakan terus-menerus, waktu berjalan kan, sampai menjadi kebiasaan. Nah, jadi di sini membangun kebiasaan kerajaan Allah. Saya selesaikan dikit, Pak. Apakah betul ini Musa dan Elia? Dikatakan tadi di Wahyu 11 ayat 4, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, bicara zaitun dan kaki dian ini lambang Israel. Nah, kedua nabi ini adalah nabi Israel yang istimewa.
Maka ini bukan Henokh ya, tetapi ini bicara Musa Elia, karena di sini dikatakan ayat 6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Siapa ini? Elia. Ya, Elia menutup langit dan Elia berdoa, hujan pun turun, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah dan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini 10 tulah dilakukan oleh Musa. Nah, jadi praktisnya gini Pak, saya senang dengan istilah kemah Musa tambah kemah Daud ya. Kemah Musa inilah firman. Nah, kita ada ikuti pelajaran akhir zaman di program-program yang ada, nanti juga ada channelnya. Jadi itu kita terus diisi dengan firman. Tetapi kedua juga, kemah Daud ini adalah pemulihan doa pujian penyembahan. Menghadirkan hadirat Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan. Nah itu membangun mezbah, membagi mezbah seperti Nabi Elia. Nah ini adalah tokoh-tokoh yang sudah diangkat dan kita teladani mereka, hidup dalam firman, hidup dalam doa penyembahan, dipenuhi Roh Kudus, maka terjadilah ledakan iman. Kenapa iman? Karena ada lagu begini, jika Dia datang kedua kalinya, adakah iman di bumi ini? Lukas 18 ayat 8 kalau tidak salah, Lukas 18. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, adakah iman? Nah, semua orang punya iman, Tuhan ada. Tapi ini super iman. Super iman anda percaya betul bahwa dia sudah diselamatkan oleh Yesus dan dia bertahan sampai pada akhirnya, dan imannya percaya bahwa dia pasti diangkat, ya terjadi. Itu Pak, itu praktis untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Baik, jadi kalau kita belajar dari 3 tokoh Henokh, Musa, dan Elia, kita ketemu satu langkah hari ini, bergaul dengan Allah. Ya. Bagaimana kita bergaul dengan seseorang, kita akan tahu persis dia, maunya dia, apanya dia. Nah, kebanyakan di antara kita kan bergaulnya bukan dengan Tuhan, tapi dengan yang lain. Nah, Bapak udah ajarin kami bergaul dengan Tuhan dalam penyembahan fajar mungkin, pagi, siang, atau menjadikan hidupnya adalah penyembahan. Karena sebenarnya ibadah itu bukan kegiatan ibadah, tapi hidupnya sebagai penyembahan. Ya. Persembahkanlah persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Udah, saya udah pegang. Henokh bergaul dengan Allah sehingga dia diangkat. Udah satu. Saya pikir ketemu 3 langkah nih. Yang kedua, kalau kata kunci yang praktis dari Musa, Musa mati tapi nggak ada jasadnya. Dia diangkat. Nah, kalau satu kalimat yang tepat untuk Musa supaya kita bisa contoh hari-hari ini apa? Ya. Satu kalimat saja. Musa juga punya waktu untuk menghadap Tuhan. 40 hari 2 puasa di Gunung Sinai, di Gunung Horeb. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Musa kata kuncinya perjumpaan dengan Tuhan, Pak. Ya. Dia bertemu Tuhan di semak terbakar. Ya. Jadi yang kita kejar apa nih hari-hari ini? Ya, perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa dengan Yesus akan terjadi pemulihan, Pak. Jadi kalau Musa berjumpa dengan Tuhan, memang kalau kita belajar double mention ayat, itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa itu 65 kali. Wow. Udah ada yang menghitung, Pak. Bukan saya yang menghitung, teman saya yang menghitung. 65 kali berfirmanlah Tuhan, paling banyak. Berarti dia berjumpa dan mendengar suara Tuhan. Saya waktu lihat film Ten Commandments, mungkin nonton udah 20 kali kali. Waktu dia bingung melihat laut Tiberau, belakang Fir'aun, dia dengar, Moses, yes Lord. Nah, langsung angkat tongkatmu. Jadi sebuah hubungan yang begitu keren, berjumpa dan mendengar suara Tuhan. Udah, jadi Bapak Ibu semua kalau mau rapture seperti Henokh bergaul dengan Tuhan. Kedua seperti Musa berjumpa dengan Tuhan terus dan juga mendengarkan dan taat. Domba-dombaku mengenal suara gembala. Yang 10 ya. Baik, terakhir tentang Elia. Kalau ketemu kalimat apa?
Nah, Elia ini juga Karena Elia pernah mau mati, Iya, pernah dia entah cabut nyawa. lelah, dia pergi ke Gunung Horeb juga, ke Iya. Gunung Sinai juga sama. Dan di Jadi situ Horeb dia sama sini sebenarnya sama ya, sama. istilahnya aja. Horeb puncaknya. Horeb adalah puncak dari Gunung Sinai. Sinai itu pegunungan. Iya. Nah, Pisga puncak dari pegunungan Nebo. Nah, jadi ini ada puncak-puncaknya. Golgota adalah puncak dari Gunung Muria. Ya, jadi Muhraka adalah puncak dari Karmel. Nah, jadi ini puncak-puncaknya. Oke, jadi Horeb itu puncak daripada Sinai. Disinilah juga Elia mengalami retreat. Ya, jadi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi 1 Raja 19, Elia stres, diancam Isabel. Ya, Dia lari ke padang gurun Berseba, dipikir bisa menghindar dari Isabel. ya, Terus dia minta mati, ya, dibangunkan malaikat naik ke gunung Sinai. Sinai. Nah, berarti kata kuncinya sama, berjumpa lagi. Berjumpa lagi. Wow. Jadi memang syarat diangkat ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Baik, sekarang saya masuk konklusi sekarang. Ya. Hari-hari ini hal yang praktis sederhana. Pak, saya ini mau seperti Henokh, Musa, Elia berjumpa dengan Tuhan. Caranya piye gitu loh, gimana? Apakah saya ke Gunung Sinai beneran, ke Horeb beneran sana, saya tur holidan sekalian? Tapi kan nggak mungkin di era pandemi seperti ini. Hari-hari ini kalau boleh praktisnya apa? 1, 2, 3 gitu. Ya, praktisnya Bapak Ibu memang jujur kalau sendirian seperti sapu lidi, gampang dipatah-patah. Ya. Jadi malas itu. Maka 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Maka bergabunglah dalam komunitas. Nah, komunitas ini bisa lewat YouTube, bisa lewat Zoom. Nah, kita ada komunitas penyembahan fajar. Silakan Bapak Ibu ketik aja penyembahan fajar, nanti ketemu di YouTube di mana Anda bisa bergabung. Tiap pagi saudara membangun takhta, membangun hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan. Nah, yang kedua adalah harus mau dimuridkan, nggak ada cara lain. Nah, ini jadi pokok doa kita juga, karena banyak pendeta hamba Tuhan juga tidak memuridkan, karena tidak dimuridkan. Tetapi saudara nggak usah menunggu, ya di mana Anda dapat ada komunitas, ya segeralah bergabung. Karena waktu ini berjalan dengan cepat, dan di situ kita akan bisa mengalami perjumpaan melalui firman, Ya. perjumpaan melalui kesaksian, perjumpaan melalui pujian penyembahan. Jadi ini cara praktisnya, tidak ada cara lain. Ya sekarang ini gunakan media sosial ataupun multimedia untuk kita. Sekarang ini tembok-tembok gereja udah terpisah, sudah dihancurkan. Anda bisa mendapatkan dari mana saja, tapi poinnya adalah, Tapi kadang juga orang tergoda nonton khotbah di YouTube yang mengenakkan telinga. nah, jadi di sini perlu ada penundukan. Kita mau didisiplin, disciples, dimuridkan itu didisiplin. Silakan Anda. Pilih-pilih pengkhotbah yang mengenakkan telinga. Nah, tetap Anda pikul salib, pikul kuk. Kita harus menderita bersama Yesus. Jadi di sini memang dimuridkan itu memang sakit juga. Dipangkas carang-carang kering, dipotong supaya berbuah lebat. Nah, silakan Anda berdoa, ya semua harus berdoa. Sebagai hamba Tuhan pun saya terus berdoa, Tuhan siapa murid-murid atau yang sudah lama kumpulkan lagi, atau saya sekarang dimuridkan sama siapa, ya atau dimentor sama siapa, ini pun kita saling mengisi supaya kita saling menguatkan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan ini Pak, ini mudah-mudahan memotivasi. Kisah tentang Ayub Pak. Ya. Ya, Ayub ini 41 pasal menderita, habis semua kekayaannya, dan dia coba berdoa nggak pulih-pulih sampai akhirnya di ayat 42 ayat 5. Ayat 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja, katanya Tuhan itu bisa hebat, katanya, tapi nggak ngalamin apa-apa. Kristen adalah pengalaman bersama Tuhan Yesus, ya, perjalanan dengan Tuhan. Nah, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang aku melihat betul ternyata Tuhan itu hidup dan Tuhan itu ada dan Tuhan sanggup, ya. Nah, setelah Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu ini memotivasi Anda, mari kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Bangun pagi, mungkin doa puasa dan seterusnya dan sebagainya. Nah, di dalam setelah Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia mendapat pewahyuan dari Tuhan.
Dikatakan ayat 2, ayat 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia sanggup, engkau sanggup. Padahal tadinya Ayub tuh mengutuki hari kelahirannya, apa yang kutakutkan itu mendatangi aku. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, firman menjadi hidup, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Maka ayat 10, ayat 40 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setelah Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah dia membangun kembali mezbahnya, setelah dia kembali mendengar suara Tuhan, menerima firman yang tepat, akurat, maka dia berdoa untuk sahabatnya, dia bersyafaat dulu untuk orang lain, dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Apa yang hilang Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Nah, inilah istimewanya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang hilang Tuhan kembalikan 2 kali lipat, dan yang pasti perjumpaan dengan Tuhan, bergaul akrab, kapanpun Tuhan datang, pasti diangkat. Yes. Sobat penyembah, tidak terasa waktu kita di penghujung acara ini. Saya sangat-sangat mendapatkan berkat. Jadi saya berpikir ada 3 langkah yang spektakuler gitu. Fantastis. Untuk rapture seperti Henokh, Musa, Elia adalah 1, 2, 3. Ternyata sama. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, belum terlambat. Sewaktu dimulainya pandemi ini, ada meme. Ya, iblis seolah-olah ngomong sama Yesus, COVID-19 berhasil. Karena gara-gara COVID, ibadah di gedung gereja tidak ada. Bahkan ibadah hari Minggu tutup. Tapi Yesus berkata, kamu salah iblis. Memang ibadah hari Minggu tutup, ibadah di gedung gereja tutup, tapi ibadah di rumah-rumah dibuka. Maka ada program worship at home. Dan yang dahsyat, hari Minggu memang bisa tutup ibadah di gedung hari Minggu. Tapi hari Senin sampai Senin dibuka ibadah di rumah-rumah, terlebih rumah hati kita. Jadi hari ini pastikan Anda dan saya bangun perjumpaan pribadi bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai disiplin, tapi sebagai hubungan. Karena Yesus tidak pernah mendirikan religion agama, tapi Yesus membangun relation hubungan. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup. Pasti bersama Dia kita bergaul dengan Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus. Mari, belum terlambat. Kalau kau jadi anak yang terhilang, bertobat sekarang. Kalau kau belum mengenal Juru Selamat, terima Juru Selamat. Kalau kau belum, sungguh-sungguh terus membangun perjumpaan pribadi dengan Sang Penciptamu, Tuhan dan Rajamu. Mari kita mulai, kita berdoa. Bapa, Pastor Dani berhenti, hamba-Mu berhenti. Tapi Roh Kudus kau belum berhenti. Lewat media ini kami menangkap bahwa pandemi yang diizinkan terjadi, kami tahu pandemi bukan dari Tuhan, dari setan yang Tuhan izinkan. Tapi membuat kami banyak di rumah, banyak waktu untuk berjumpa dengan Bapa lewat doa-doa kami di pelayanan online, di sosial media, apapun semuanya membuat kami bertemu muka dengan muka dalam hadirat-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kalau ada anak yang terhilang, kami bertobat mau kembali kepada Engkau Bapa. Jika ada yang tidak mengenal Juru Selamat karena ateis, kami mau terima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Sehingga kami dan seisi rumah kami seperti Kisah Rasul 16:31, semuanya diselamatkan. Dan pada akhir zaman bisa rapture seperti Henokh, rapture seperti Musa, rapture seperti Elia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home di masa mendatang dengan lebih luar biasa lagi. Dadah.